Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11, serta Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak Rio, yang setiap hari datang ke Komisi 11, beserta dengan Dirut BTN dan seluruh jajarannya. Saya mencermati beberapa bahan yang Bapak sampaikan kepada kami. Memang kami mengetahui bahwa rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Nah, tentunya rasio ini diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 4% yang pada tahun 2024 ke depan melalui beberapa program perumahan. Nah, menurut kami BTN menghadapi tantangan struktur permodalan yang berdampak pada kepastian penyaluran kredit dan probabilitas. Artinya, persetujuan right issue pada BTN tahun 2022 sebesar 2,48 triliun dan partisipasi publik yang direncanakan 1,65 triliun untuk perkuatan modal dan penyaluran KPR yang jumlahnya kurang lebih 1,32 juta terkait mengenai jumlah rumah dari tahun 2022 dan 2025 ini kan sebagai penugasan pemerintah. Tentunya perlu memperhatikan permasalahan fundamental dari blok-blok rumah yang untuk masyarakat tersebut, Pak. Tentunya mengenai daya beli. Kita tahu bahwa kita ini baru saja sembuh dari COVID. Masyarakat baru saja menikmati, mereka bisa makan enak di luar. Dan juga mereka bisa menikmati adanya sisa gaji untuk mereka memperpanjang tenor yang sudah dilakukan oleh beberapa program POJK 11 kalau tidak salah. Artinya mereka baru bisa menyelesaikan. Nah, tentunya daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan kondisi saat ini, dengan harga properti, belum banyak pengembang yang terus serta membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sekarang masyarakat pengembang lebih tertarik untuk kepada perhunian atau klaster-klaster yang middle, kelas menengah ke atas. Dan ke bawahnya itu masih belum menyentuh dengan harga yang terjangkau. Nah, yang kami ingin tanyakan strategi BTN itu ke depan upaya mendukung penyaluran BKPR dalam penugasan MBR di tengah kondisi perekonomian saat ini yang masih belum stabil, berpengaruh terhadap tingkat suku bunga kredit. Nah, catatannya yang kedua, skema baru dari BTN kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses dan menyalurkan kredit KPR. Selain itu, apakah BTN memiliki strategi mekanisme kreatif dalam membantu MBR untuk menjangkau persoalan satuan rumah susun? Ya, itu yang perlu dicermati, rumah susun. Nah, ini strateginya ke depan seperti apa? Karena kami tidak melihat di dalam pemaparan tersebut. Dan yang menjadi concern kami, tentunya kami tahu bahwa kami ingin mengetahui bagaimana BTN menjaga atau memperbaiki kualitas kredit, baik dari sisi NPL, yang kita tahu masih sangat belum sesuai dengan harapan, dan NPL net serta peningkatan nilai interest marginnya yang dan NII-nya juga mungkin ditopang oleh perbaikan struktur, oleh cost of fund. Kami juga ingin mengetahui bagaimana peningkatan porsi dana murah atau current account saving account. Nah, ini belum dijelaskan kepada kami. Dari total DPK untuk tahun ini, apakah meningkat dibanding porsi portofolio untuk depositonya? Nah, ini kami ingin mendapatkan penjelasan. Dan proses juga tentunya proses terkait mengenai transformasi bisnis yang dilakukan oleh BTN sejak tahun 2021, lalu bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan BTN saat ini. Itu belum digambarkan kepada kami. Tentunya dengan adanya kenaikan BBM, Pak, ini yang saat ini menjadi topik sangat menarik ya, ketika kami masih menghadapi bagaimana dampak kenaikan terhadap BBM. Apakah langkah mitigasi BTN untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga Fed-nya itu bisa dipertimbangkan? Dan harga bahan bakar minyak, apakah pertumbuhan dari arah bisnis persoalan masih sesuai dengan target hingga tahun 2022? Dan tentunya menerapkan strategi segmentasi terhadap konsumen. Nah, ini yang ingin mendapatkan gambaran dari jajaran dari BTN tentunya yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara. Saya juga ingin mendapatkan, jadi begini Pak Haru, ini juga di luar dari topik pada pagi hari ini. Mohon Bapak sering-sering komunikasi dengan Komisi 11. Jangan Bapak datang ketika untuk mendapatkan persetujuan dari kami. Ya, ini menjadi catatan kami. BTN ini tentunya berkomunikasi yang baik dengan kami itu sangat penting. Ya,
Karena Bapak membutuhkan kami untuk memberikan persetujuan terkait mengenai agenda Bapak ke depan, yaitu dengan adanya pertemuan pada pagi hari ini. Kami yakin bahwa BTN akan menjalin hubungan lebih baik lagi dengan Komisi 11 ke depannya, ya. Walaupun saya mendengar beberapa persoalan di dalam, tapi itu tidak menjadikan semangat BTN untuk merubah adanya perubahan ataupun menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap menjaga kinerja BTN ke depan, ya. Jadi tolong Pak Haru beserta jajaran yang baru itu untuk diajarkan bagaimana komunikasi yang baik dengan Komisi 11. Terima kasih dari saya.